Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi prasyaratnya, apa saja yang harus kita pelajari sebelum belajar aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi silakan untuk adik-adik yang belum memahami tentang materi prasyaratnya bisa dibuka untuk video di materi prasyaratnya. Kemudian untuk di video kali ini kita lebih khusus membahas mengenai menentukan titik stasioner ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa juga untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke, kalau sudah, good. Kita lanjut saja ke materi menentukan titik stasioner. Nah, kakak ingatkan bahwasanya untuk materi prasyaratnya adalah yang pertama, rumus dasar turunan fungsi aljabar. Kalian harus paham mengenai turunan fungsi aljabar. Rumus dasarnya ada 3 bentuk di sini, yaitu fx sama dengan k, fx sama dengan ax, fx sama dengan ax pangkat n. Dimana turunan fungsi pertama dari fx sama dengan k adalah f aksen x sama dengan 0. K di sini adalah konstanta atau bilangan. Jadi, turunan dari suatu bilangan adalah 0. Kemudian bentuk yang kedua fx sama dengan ax. Kalau ada bentuk koefisien dan variabel, A itu koefisien, ini variabel, maka turunan pertamanya hanya koefisiennya saja, x-nya hilang, gitu ya. Kemudian fx sama dengan ax pangkat n, ini bentuk pangkat. Nah, kalau ada bentuk pangkat seperti ini, ax pangkat n, turunan pertamanya akan sama dengan a kalikan n, kalikan x pangkatnya kurangi 1, n min 1, gitu ya. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Bentuk yang pertama fx sama dengan 5. Nah, ini kan masuk bentuk yang fx sama dengan k, konstanta ya, hanya bilangan. Maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Kemudian nomor 2 pun sama, fx sama dengan min 3. Min 3 kan konstanta, bentuk ini konstanta. Turunannya berarti f aksen x sama dengan 0, gitu ya. Kemudian nomor 3, fx sama dengan 2x, turunan dari 2x. Nah, ini bentuk ax, turunnya a, hanya a-nya saja, x-nya variabelnya hilang. Berarti variabelnya hilang tinggal 2, berarti f aksen x sama dengan 2. Yang ini pun sama, fx sama dengan min 5x, variabelnya hilang turunannya, tinggal min 5. F aksen x sama dengan min 5, karena bentuk yang kedua yaitu bentuk ax. Itu. Kemudian kalau bentuk pangkat, ini masuk ke yang bentuk ketiga, ax pangkat n. Ax pangkat n dengan a-nya 3, n-nya 2. Berarti turunan pertamanya an kalikan x pangkat min 1. Ya, pangkat n min 1. Berarti ax 3 kali 2, f aksennya, itu 3 kali 2, a-nya 3, n-nya 2, an 3 kali 2, x pangkat n min 1, x pangkat 2 min 1. Itu 3 kali 2 itu 6, x pangkat 2 min 1. 2 min 1 kan 1. Jadi 6, x pangkat 1. 6x pangkat 1, x pangkat 1 itu nggak usah ditulis pangkatnya, jadi 6x saja. Kemudian nomor 6 sama, ini bentuk pangkat juga, fx sama dengan min 2, x pangkat 5, dengan a-nya itu min 2, n-nya itu 5, berarti turunan pertamanya f aksen x sama dengan a kalikan n, yaitu min 2 kali 5, ya, kalikan x pangkatnya dikurangi 1, x pangkat 5 min 1, itu. Min 2 kali 5 itu min 10. Min 10, x pangkat 5 min 1. 5 min 1 kan 4. Jadi x pangkat 4. Gitu. Kemudian nomor 7, fx sama dengan 5x min 7. Ini bentuk pengurangan. Kalau bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita untuk turunannya kita turunkan satu suku dulu. Satu suku. Suku yang pertama 5x kita turunkan. 5x bentuk ax, variabelnya jadi hilang turunannya, tinggal koefisien saja. Turunan dari 5x berarti 5, x-nya hilang. Nah, kemudian turunan dari min 7. Min 7 itu kan koefisien atau konstanta ini, konstanta. Turunannya 0, berarti min 0. 5 min 0, turunnya dari 7 itu 0, turunnya dari 5x itu 5, 5 min 0. 5 min 0 itu sama dengan di 5. Jadi turunan dari nomor 7 adalah di 5. Kemudian nomor 8, fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 7. Maka turunannya kita turunkan tiap sukunya. Nah, turunan pertama yang suku ini pertama 3x kuadrat, ini bentuk ax pangkat n. Maka 3x kuadrat kita turunkan, itu an 3 kali 2 kalikan x pangkat 2 min 1 ya. Itu tadi ini kita sudah turunkan 3x kuadrat, hasilnya 6x, itu 3 kali 2 x pangkat 2 min 1, ini sama ya. Kemudian turunan dari min 2x itu turunannya adalah min 2, x-nya hilang ya. Ini bentuk ax, variabelnya hilang, tinggal a saja.
min 2x berarti x-nya hilang tinggal min 2 saja, min 2. Plus 7 itu fx sama dengan k, konstanta turunnya 0. Nah, minus 7 jadi plus 0 gitu. Kita sederhanakan 3 kali 2 itu 6, x pangkat 2 min 1, 2 min 1 itu 1 ya. Berarti 6x pangkat 1. 6x pangkat 1, pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Jadi 6x min 2. Plus 0 itu juga nggak usah ditulis. Gitu. Nah, itu adalah mengenai rumus dasar turunan fungsi aljabar. Kemudian materi prasyarat yang lain adalah mengenai rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Itu bentuk yang pertama bahwasanya fx sama dengan sin x, maka turunan dari sin, turunan pertama dari sin adalah cos x. Kalau turunan dari cos x itu adalah min sin x. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Itu harus hafal. Jadi untuk rumus dasar turunan fungsi trigonometri harus paham, rumus dasar turunan fungsi aljabar juga harus paham. Kemudian materi turunan fungsi trigonometri di bab sebelumnya, di materi sebelumnya juga harus kalian pahami mengenai turunan dari bentuk sin U, K cos U, kemudian aturan rantai, kemudian pada bentuk perkalian dan pembagian yaitu U kali V atau U per V itu juga harus paham. Kemudian menentukan turunan kedua fungsi trigonometri juga harus paham. Nah, untuk link materi itu juga nanti kakak berikan di kolom deskripsi. Silakan kalau yang menemui kesulitan di materi aplikasi turunan fungsi trigonometri, kalian pelajari dulu mengenai prasyaratnya. Oke? Oke, kemudian materi prasyarat yang lain yaitu ini materi kelas 11, kelas 11 matematika peminatan ya. Persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar itu ada 3, yaitu persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Persamaan sinus itu sin x sin sama dengan sin alfa dan sin x sama dengan k. Nah, kalau bentuknya sin x sama dengan k, kita rubah dulu ke dalam bentuk sin sama dengan sin. K-nya rubah dulu ke dalam sin ya. Solusinya nanti ada 2, yaitu ini dan ini ya. X sama dengan alfa plus k kali 360 derajat dan X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat gitu ya. Kemudian persamaan kosinus ini juga sama ya, rumusnya nanti bentuknya cos X sama dengan cos alfa dan cos X sama dengan K. Solusinya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat gitu ya. Kemudian yang ketiga persamaan tangen. Persamaan tangen itu bentuknya tan X sama dengan tan alfa dan tan X sama dengan K. Sama, kalau bentuk kedua seperti ini soalnya, rubah dulu ke bentuk pertama ini. K-nya rubah dulu ke bentuk tan alfa gitu ya. Solusinya nanti kalau sudah bentuk tan sama dengan tan, adalah X-nya yang memenuhi adalah sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ingat-ingat, untuk satu periode pada sinus dan kosinus adalah 360 derajat. Makanya dia ditambahkan K kali 360 semua ya untuk sinus dan kosinus. Sementara untuk tangen, satu periodenya adalah 180 derajat. Oleh karenanya dia ditambahkan K kali 180 derajat. Gitu, itu materi prasyarat selanjutnya. Kemudian materi prasyarat yang lain yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, ini nilai perbandingannya harus kalian hafalkan. Oke? Oke, itu peranti prasyaratnya. Nah, lebih lanjut, lebih detail, silakan kalian pelajari, kalian ingat-ingat. Oke, kita lanjut ke materi menentukan titik stasioner atau titik diam. Di sini diberikan titik X sama dengan A disebut sebagai titik stasioner jika F aksen A sama dengan 0. Ya. Contoh soal, lebih jelasnya kita contoh soal saja. Tentukan titik stasioner dari Fx sama dengan sin 2x untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk pembahasannya, nomor 1 ini, kita langkah pertamanya adalah tentukan terlebih dahulu F aksen X. Nah, karena yang disebut titik stasioner itu jika jika X-nya sama dengan A, F aksen A-nya sama dengan 0. Sebelum mencari F aksen A, otomatis kita cari dulu F aksen X-nya, gitu kan? Oke, kita jadi tentukan terlebih dahulu F aksen X-nya. Fx-nya di sini adalah fungsi soalnya, yaitu Fx sama dengan sin 2x, tulis Fx sama dengan sin 2x. F aksen X-nya berarti turunan dari sin 2x. Turunan dari sin 2x, masih ingat, ini bentuk sin U, ya, sin U. Nah, karena kalau bentuk sin U, turunan pertamanya kita misalkan U-nya 2x, ya. Ini U-nya, sin U, U-nya 2x. Kita turunkan U aksennya, cari U aksennya. Turunan dari 2x. Nah, ini tadi ingat-ingat turunan bentuk aljabar. Kalau ada bentuk AX, nah, X-nya hilang, tinggal 2 saja, koefisiennya saja. Berarti U aksennya sama dengan 2. Gitu. Kalau sudah, lanjut ya. Fx sama dengan sin U, tadi turunannya F aksen X sama dengan
U aksen kalikan turunan sin, yaitu cos U. U aksennya 2, tulis 2. Cos U, U-nya ya, cos U, tulis. Kemudian U-nya kita ganti, yaitu 2X. Ganti 2X ini. Jadi hasilnya 2 cos 2X. Ini adalah F aksen X-nya. Sementara titik stasioner adalah F aksen A sama dengan 0. Berarti syarat titik stasioner yaitu ini. Kalau X sama dengan A, maka sini ganti A. Kalau X-nya itu A-nya belum ada, ya ganti saja tetap X ya. Syarat titik stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0. Berarti F aksen X sama dengan 0. Kita cari X-nya. Stasionernya itu berapa nilainya ya, kita cari X-nya. Berarti 2 cos 2X, F aksen X-nya kita ini 2 cos 2X, masukkan ke sini, gantikan ini 2 cos 2X sama dengan 0. F aksen X kan ini 2 cos 2X. 2 cos 2X sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, ini masuk ke materi persamaan bentuk persamaan trigonometri dasar. Bentuknya adalah bentuk persamaan kosinus nantinya. Duanya kita pindah ruas ke kanan. Ini perkalian pindah ke kanan jadi pembagian. 0 dibagi 2. 0 bagi 2 itu berapa? 0 tetap. Jadi cos 2X sama dengan 0. Ya, 2 pindah ke kanan jadi pembagian ya. 0 bagi 2 itu tetap 0. Cos 2X. Ini duanya udah hilang di sini karena pindah ke kanan. Cos 2X sama dengan 0. Nah, ini supaya jadi bentuk persamaan kosinus, 0-nya ini kan bentuk cos 2X sama dengan K. Cos 2X sama dengan K. K-nya itu 0. Supaya kita bisa diselesaikan, rubah dulu kepada bentuk cos sama dengan cos. 0 itu cos berapa yang nilainya 0? Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat. Jadi cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Itu. Ini sudah cos, ini sudah cos. Maka sudah bisa kita selesaikan pakai rumus persamaan kosinus yang tadi ada di materi prasyarat. Jadi ini 0 kita ganti cos 90 karena cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0 gitu. Kita rubah bentuknya saja. Rumus persamaan kosinus yaitu solusinya 2x tulis tetap 2x sama dengan solusi yang pertama yaitu alfa plus k kali 360 derajat. Atau yang kedua, 2x tetap tulis 2x sama dengan min alfa plus k kali 360 derajat. Alfanya kita tentukan, alfanya yaitu ini, cos 2x sama dengan cos alfa. Alfanya ya ini yang tidak memuat x, yaitu 90 derajat. Itu alfanya ini 90 derajat. Kemudian kita substitusikan alfanya ke sini. Nah, dan di sini ya. Jadi 2x sama dengan alfanya kita ganti 90 derajat plus k kali 360 derajat. Yang ini pun sama. 2x sama dengan min alfanya ganti 90 derajat plus k kali 360 derajat. Oke, kalau sudah seperti itu, kita kan mau cari nilai x-nya. Sementara di sini itu masih 2x. Ini masih 2x. Oleh karenanya kita rubah dulu ke dalam bentuk paling sederhana. 2-nya kita buang, 2-nya kita hilangkan. Supaya hilang berarti ini dibagi 2. Ini bagi 2, karena ini dibagi 2 berarti semuanya dibagi 2. Ini bagi 2, 90-nya bagi 2, 360-nya juga bagi 2. Itu. Ini bagi, atau ini pindah ruas ke kanan ya boleh ya. 2x, 2 kali x, 2-nya pindah ke kanan. Jadi 90 plus k kali 360 dibagi 2. Ini operasi perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. 2-nya hilang. Setelah itu ini dibagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2 semuanya. Ya, coret. 90 derajat bagi 2 itu 45 derajat. Ditambah 360 derajat bagi 2 180 derajat. K-nya tetap K. Itu ya. Jadi X sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Sudah bentuk X sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek untuk nilai K-nya. K-nya itu kita bisa ganti dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kita cek untuk K sama dengan 0, 1, dan 2 dan seterusnya gitu ya. Yang pertama K sama dengan 0, substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat kan 0. 0 tambah 45 derajat hasilnya 45 derajat. 45 derajat kita cek di syarat intervalnya yaitu ini. X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. 45 derajat terletak di antara ini, selang 0 sampai 360. Berarti dia memenuhi syarat. MS itu adalah memenuhi syarat interval ini.
Gitu. Kemudian kalau memenuhi syarat kita lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K 0 yaitu K sama dengan 1. Kita substitusikan K sama dengan 1 ke sini. X sama dengan 45 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat kan hasilnya 180 derajat. Ditambah 45 derajat. Hasilnya adalah 225 derajat. Kita cek. 225 derajat apakah terletak di interval 0 sampai 360? Jawabannya iya. Dia terletak di antara 0 sampai 360. Makanya dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya. Itu setelah K1 itu K2. K2 substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat plus 2-nya. K-nya diganti 2. 2 kali ini 2. K-nya ganti 2. Kali 180 derajat. Ya. 2 kali 180 derajat yaitu 360 derajat. 360 derajat tambah 45 derajat hasilnya 405 derajat. Apakah 405 derajat terletak di antara interval ini 0 sampai 360? Jawabannya pasti tidak. Karena 405 derajat itu lebih dari 360 derajat. Berarti dia terletak di luar interval ini. Makanya dia tidak memenuhi syarat atau TMS, tidak memenuhi syarat interval ini. Oke, kalau udah paham untuk yang solusi sebelah kiri ini, good. Kita lanjut ke yang sebelah kanan. Pokoknya kalau sudah ketemu TMS yang tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjut ke K yang berikutnya. Tidak usah dilanjut ke K3, K sama dengan 4, dan seterusnya. Karena percuma, ini kan ke bawah semakin besar. Ini aja 405 tidak memenuhi syarat, apalagi di bawahnya yang K sama dengan 3, otomatis dia akan lebih besar dari 405 ini, gitu. Sekarang kita lanjut ke solusi yang sebelah kanan ini. Nah, di sini bentuknya masih 2x sama dengan minus 90 derajat plus k kali 360. Belum x sama dengan. Maka kita sederhanakan, 2-nya kita buang juga supaya 2-nya hilang. Maka ini 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi pembagian. Jadi minus 90 derajat plus k kali 360 derajat sama seperti tadi. Dibagi 2. Gitu ya. Nah, ini minus 90 bagi 2. 360 juga bagi 2. 2-nya bagi juga ya. Nah, semuanya bagi. Sama dengan X-nya. Min 90 bagi 2 kan 45 derajat. 360 derajat bagi 2, 180 derajat. 2 bagi 2, 1. Jadi semuanya bagi 1 kan tetap ajek ya. Jadi hasilnya ini. Min 45 derajat plus K kali 180 derajat. Ini sudah bentuk X sama dengan. Sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek untuk K sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Ya. Kita cek untuk K sama dengan 0, substitusikan ke sini. X sama dengan min 45 derajat plus K-nya ganti 0, 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat hasilnya 0. Ditambah min 45 derajat, maka hasilnya adalah min 45 derajat. Min 45 derajat itu lebih kecil dari 0. Dia tidak terletak di interval ini, makanya dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, kalau nilainya negatif, kita lanjut tetap ke K yang sama dengan 1. K selanjutnya setelah 0 kan 1. Jadi K sama dengan 1, substitusikan K-nya ke sini. Min 45 derajat plus K-nya ganti 1, 1 kali 180 derajat ya. 1 kali 180 derajat hasilnya 180 derajat. Ditambah min 45 atau 180 derajat dikurangi 45, gampangnya gitu. Hasilnya adalah 135 derajat. Apakah 135 derajat terletak di interval ini 0 sampai 360? Jawabannya iya ya. 135 derajat terletak di antara termuat di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi dia memenuhi syarat interval ini. Kemudian kalau memenuhi syarat, lanjut lagi ke K yang berikutnya yaitu K sama dengan 2. K sama dengan 2, kita substitusikan K-nya ke sini. X sama dengan min 45 derajat plus 2. Ya, K-nya 2, ganti 2. Kalikan 180 derajat. 2 kali 180 derajat yaitu 360 derajat. 360 derajat kurangi 45. Hasilnya adalah 315 derajat. 315 derajat apakah memenuhi syarat interval ini? 0 sampai 360? Jawabannya iya. Dia lebih kecil dari 360 dan lebih dari 0 derajat. Jadi dia memenuhi syarat interval ini. Kemudian nanti cek lagi untuk K sama dengan 3. Tapi sini sudah kakak cek untuk K sama dengan 3. Dia itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak usah kakak tuliskan karena ini halamannya sudah habis ya. K sama dengan 3 itu tidak memenuhi syarat ini intervalnya. Jadi tidak usah dituliskan nggak apa-apa. Jadi
Untuk solusinya, titik stasionernya yang memenuhi syarat saja, yaitu 45 derajat, kemudian 135 derajat, dan 225 derajat. Ada lagi nih satu, 315 derajat. Jadi ada 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Menulisnya harus urut. Yang TMS, yang tidak memenuhi syarat, tidak usah dituliskan sebagai titik stasioner, karena dia itu tidak memenuhi syarat sebagai titik stasioner. Yang memenuhi syarat hanya tadi 4 itu, yaitu X sama dengan 45 derajat, X sama dengan 135 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Itu adalah titik stasioner dari Fx sama dengan sin 2X. Untuk selang intervalnya dari X lebih dari sama dengan 0, kurang dari 360 derajat. Nah, kesimpulannya itu ya untuk titik stasionernya. Nah, semoga dari paham. Kalau udah paham, good, kita lanjut ke latihan soal. Di sini kakak berikan ada 2 latihan soal, ya 2 buah soal ya. Silahkan dikerjakan. Nanti hasil pekerjaan kalian bisa dituliskan di kolom komentar untuk titik stasionernya yang nomor 1 itu berapa, titik stasioner nomor 2 itu berapa, biar nanti kita cek sama-sama pekerjaannya sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Gitu ya. Nah, sampai di sini semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.